epidemiolog sekaligus pakar kesehatan dari Griffith University Australia. Ada Pak Diki Budiman. Wawancara Pro 3. Pak Diki, selamat pagi. Ini saya ambil di perjalanan ya, jadi kalau sinyalnya kurang bagus. Oke, sudah saya catat. Yang penting bisa dengar suaranya Pak Diki dan dapat banyak informasi nih dari Pak Diki. Baik. Pak Diki, kalau kita bicara mengenai krisis air ya, Anda melihat sebagai seorang epidemiolog, seberapa dampaknya nanti untuk kesehatan kalau kita masih belum bisa benar-benar mengapresiasi, memuliakan air, tidak membuang-buang dan sebagainya, dan tahu pemanfaatan yang benar untuk saat ini. Ya, sebelumnya juga saya disclaimer dulu ya, saya dokter, ahli kesehatan masyarakat, juga ahli kesehatan lingkungan, ahli lingkungan, jadi dan bisa kompleks nih menjawabnya nih, silakan. Global Health Security ya. Jadi bicara air ini satu zat ataupun faktor yang sangat vital ya untuk manusia, karena kesehatan itu tidak bisa kita wujudkan kalau tidak ada air, baik itu keberadaan airnya maupun kualitas airnya. Jadi bicara keberadaannya ini yang menjadi isu di beberapa tempat di bumi ini ya, karena saya juga pemegang mata kuliah planetary health-nya. Jadi air ketika itu ketersediaannya terganggu, maka bukan hanya bicara aktivitas manusia, apakah kebutuhan sehari-harinya maupun terutama manusia itu sangat besar ketergantungannya pada air, terutama bicara minumnya ya, bicara untuk kesehatannya. Hampir 90% dari komponen manusia ini didominasi air, maksudnya dari sel di ujung kepala kita, di otak sampai ke ujung kaki ini, nah di dalam darah kita. Nah, tanpa adanya air yang berkualitas ya, sehat ya, dalam artian bersih baik secara kimia dan fisik, ini yang akan membuat tidak dimungkinkan adanya manusia yang memiliki kesehatan yang memenuhi syarat itu. Nah, selain itu, kenapa air ini menjadi sangat penting? Air ini menjadi salah satu isu sekarang dalam percakapan global ya, WHO, badan dunia lain, bahkan di para peneliti ya, karena keberadaan air ini semakin akan sulit dengan pemanasan global ya, karena apa? Karena semakin jauh ke dalam tanah, kemudian juga semakin jauh juga dari akses pada masyarakat yang hidup misalnya di lahan-lahan yang rusak ya. Jadi kerusakan alam ini, hutan yang ditebang ataupun adanya penadah hujan ya. Jadi hutan-hutan tropis kita ini kan menahan air, menampung air, menjamin ketersediaan air. Ketika itu dirusak, akhirnya menjadi tidak ada, mata air ini semakin berkurang. Nah, inilah yang akhirnya mau tidak mau akhirnya manusia harus memiliki upaya lain untuk mencari sumber air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini berarti air sungai atau air permukaan tanah. Yang masalahnya lagi di sisi lain kita punya isu polusi air ya, akibat apa? Akibat pembangunan ya, ataupun limbah industri ataupun tata kota yang tidak memadai, sehingga akhirnya itu juga mencemari air permukaan. Nah, ini semua akhirnya membuat satu kondisi di mana manusia dulu itu air itu kan gratis ya. Sekarang itu dengan kondisi seperti ini akhirnya manusia harus berbayar membeli, ya. Harus membayar, dan itu kan akan ada masalah lain, kemampuan manusia penduduk. Dan rata-rata memang nampaknya sekarang kita minumnya air kemasan ya. Kalau dilihat ya Pak Diki ya. Oke. Betul. Dan ini melanggar itu loh, Mbak Rizky. Melanggar SDG, capaian SDG ya. Jadi salah satu target Sustainable Development Global kita adalah air ini harusnya diakses oleh semua orang tanpa harus berbayar. Tanpa harus membeli ya. Ternyata kita harus membeli tiap hari.
Ya kalau Anda saya misalnya di Australia atau di mana, ya saya bisa minum air Tap water dari ya. manapun lah, Ya. tanpa harus dimasak. Jadi itu yang disebut dengan akses air itu. Jadi kita Oke. bisa minum air bersih gitu dimanapun. Oke, tapi hal ini kabarnya karena data-data menunjukkan hampir 70% air minum rumah tangga di Indonesia tercemar bakteri Escherichia coli. Benar nggak secara klinis? Ya, beberapa studi memang menunjukkan ya PDAM ya atau sumber air lainnya itu memang di kita ini yang menjadi isu. Dulu kita punya target MDGs itu ya. Sekarang dengan SDGs itu sebetulnya yang dimaksud target air bersihnya itu adalah airnya itu bisa diminum di semua rumah tangga. Yang kalau di luar disebut dengan tap water. Nah, tapi kan kita tahu nih bahwa Pak Diki, bahwa di data-data yang ada tidak hanya tadi ya bakteri Escherichia coli, tapi ada juga kontaminasi logam, timbal, merkuri, mikroplastik, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta contohnya gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya ini kita punya air sumur? Nah, ketika kita merebus air sumur sebelum diminum, apakah ini benar-benar bisa membunuh semua polutan berbahaya atau justru ada zat kimia yang nggak bisa hilang hanya dengan dididihkan? Ini juga mohon pencerahan nih. Ya, untuk yang sifatnya ancaman atau bahaya biologis ya seperti E. coli ataupun yang lainnya itu akan mati. Atau kalau bicara logam, mau tidak mau harus ada penyaringan dari si sumber air itu. Artinya kalau di keran air di dapur itu ya harusnya ada saringan yang bisa untuk di kita ya. Yang sebetulnya saya sekali lagi itu harusnya tidak perlu dilakukan karena itu tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat mengakses air yang memang memenuhi standar ya. Kemudian tadi saya juga ingin menyampaikan ya himbauan terutama pada pemerintah ya bahwa harusnya di kota-kota kita dimanapun lah di Indonesia ini bahkan di dunia itu sudah tidak boleh lagi ada penduduk yang mengambil air ke tanahnya gitu dengan baik itu sumur atau pompa. Karena apa? Karena ini akan membuat air tanah itu akan semakin dalam gitu dan susah nanti dan ini akan ada potensi juga penurunan permukaan tanah dan lain sebagainya. Jadi harusnya si pemerintah itu dengan PDAM-nya itu menyediakan air ke rumah-rumah dan aksesnya bisa diakses oleh semua penduduk dengan juga standar yang baik. Ini yang menjadi kewajiban dan PR supaya rumah-rumah itu tidak hanya menyedot air dalam atau tanah gitu. Ini yang harus dilakukan. Saya pernah membaca satu isu nih di kawasan padat penduduk misalnya ya seperti Jakarta antara jarak pembuangan septic tank dengan sumur warga ini seringkali kurang dari 10 meter begitu ya. Apa dampaknya Pak Diki ketika solusi sanitasi yang bisa paling realistis dari kacamata sebagai seorang ahli kesehatan lingkungan untuk wilayah-wilayah seperti ini? Ketika memang karena dengan keterbatasan airnya mungkin PDAM-nya tidak masuk ke wilayah tersebut dan akhirnya dia mengambil air tanah ya. Yang paling harus dilakukan memang adalah satu memastikan bahwa secara fisik air itu tidak berwarna begitu, tidak berbau ya ketika akan dijadikan sebagai alat memasak atau minum ya. Nah, jadi kalau sudah berwarna atau berbau ya saya tidak bisa memberikan saran untuk dikonsumsi karena itu akan sangat berbahaya. Jadi lebih baik melakukan penyaringan atau dijernihkan ya dengan apakah ringan dengan menggunakan pasir dan lain sebagainya sampai akhirnya tidak. Ini penyaringan air mandiri berarti ya Dokter Diki ya kayak reverse osmosis begitu ya atau filter yang dari keramik gitu ya. Betul. Bahkan ada dengan serabut juga ya dengan gabut dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan dan setelah itu jangan lupa harus dididihkan ya sampai sekitar barang 10
15 menit lah setidaknya ya untuk Oke. sebelum digunakan atau dikonsumsi. Baik, terakhir pertanyaan saya, apakah puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia saat ini sudah dibekali sistem deteksi dini untuk melacak penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air? Harusnya kalau konteks Jakarta ya untuk Jakarta ataupun Untuk Jakarta kota iya, tapi besar, daerah lain belum tentu, tapi begitu? kalau daerah lain belum karena begini, sekarang kita punya isu juga di SDM-nya di puskesmas itu. Dulu zaman saya di puskesmas itu ada namanya lulusan akademi lingkungan kesehatan lingkungan. Nah, itu yang mereka punya kemampuan secara keilmuan juga dibekali dengan beberapa alat lah, metode untuk melakukan itu. Saat ini saya tidak yakin ya, apalagi di luar daerah di luar Jawa dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau ini harus jadi perhatian pemerintah ya. Baik. Karena sekali lagi air yang kita minum ini punya dampak yang jangka pendek maupun jangka panjang ya, termasuk untuk generasi muda kita. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol pagi hari ini. Hati-hati di jalan, Dr. Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diki Budiman yang merupakan ahli kesehatan masyarakat, dan kita lanjutkan kebersamaan dengan informasi lainnya.